ya, mobilitasnya tinggi pun tetap sehat, ya, tetap strong. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, seperti halnya sudah disampaikan oleh Pak Harno, setiap tahun kita memang menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru yang tahun ini kita awali gelombang ini nanti di tanggal 4 Januari tahun 2021 yang tadi diawali kegiatan doa bersama oleh seluruh sivitas akademika, yayasan, rektorat, seluruh pejabat struktural dan perwakilan mahasiswa melakukan doa bersama untuk memohon kepada Allah SWT agar supaya seluruh pelaksana PNB bisa sehat, lancar dalam menjalankan tugas dan target PNB tahun nanti bisa diwujudkan. Tapi sekaligus yaitu merupakan start sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika bahwa PNB tahun akademik 2021-2022 dimulai. Ibu dan Bapak, di gelombang dini nanti tanggal 4 Januari sampai 24 April, kemudian gelombang 1 26 April sampai 24 Juli, gelombang 2 26 Juli sampai 31 Agustus, sehingga ada 3 gelombang dini, gelombang 1, gelombang 2. Ada 14 program studi untuk S1 di LIFTEK sudah ada yang kita buka. Untuk S2 memang tidak kita buka bersama-sama dengan S1 karena untuk S2 kepanitiaannya diserahkan kepada pasca sarjana yang pendaftarannya itu bisa per semester, tidak per tahun. Tapi untuk S1 kita per tahun. Sistem pendaftaran kita menggunakan tetap 2 model. Yang pertama adalah online, yang kedua adalah on desk. Jadi bagi yang pengen daftar langsung ke sini juga boleh, dilayani dengan senang hati. Sudah kita siapkan on desk-nya di lantai 1. Kemudian yang mendaftar lewat online juga dipersilahkan, sistemnya sudah kita perbaiki tentunya. Tetap prosesnya sama, melalui seleksi juga, tes bisa dilakukan dari jarak jauh. Proses seleksi di Unistri tetap dilakukan karena sistem penjaminan mutu tetap harus kita lakukan. Meskipun mungkin perguruan tinggi tetangga sebelah hanya menggunakan nilai rapor, ya tidak apa-apa. Tapi Unistri tetap melalui proses seleksi dengan menggunakan standar yang telah ditentukan. Ini sistemnya. Kemudian kita membuka mahasiswa reguler. Reguler itu artinya S1 reguler kuliahnya pagi sampai sore, ya, kuliah pagi sampai sore. Kemudian ada kelas malam. Kelas malam itu dari 14 program studi yang kita buka hanya ekonomi dan hukum. Jadi S1 ilmu hukum, kemudian S1 manajemen dan akuntansi. Selain itu, jadi berarti 14, ada 11 program studi yang tidak membuka kelas malam. Kalau teman-teman akan kenapa? Ya selama ini dibuka yang daftar sedikit, sehingga rombongan belajarnya itu tidak memenuhi syarat. Maka lebih baik kita tidak buka yang kelas malam hanya 3. Kelas malam ketentuannya sama, tetap juga melalui seleksi juga, hanya pelaksanaan kuliahnya memang malam, ya sehabis maghrib itu dimulai. Tapi untuk reguler sampai sore. Ini kelas yang kita buka. Kemudian untuk biaya kuliah Unistri Istiqomah ya tetap seperti tahun lalu, tahun akademik 2020-2021, tidak ada perubahan karena menyadari kondisi pandemi. Apakah Unistri biaya mahal atau tidak, saya kira menurut saya terjangkau karena di gelombang
gelombang dini itu sumbangan pengembangan kampus atau istilahnya uang gedungnya 3,5, gelombang 1 itu 4,5, gelombang 2 5,5. Variabel cost-nya itu SPP kelas pagi itu atau reguler itu 2.250.000, kelas malam 2.500.000. SKS-nya kalau kelas pagi atau reguler itu 85 per SKS, kelas malam itu 100.000. Tidak ada yang lain. Kalau variabel yang lain seperti BKKMB untuk ospek, ya registrasi sama semua. Jadi biayanya menurut saya cukup terjangkau. Apakah murah atau tidak saya tidak bisa mengatakan, tapi terjangkau. SPK-nya sama TK sama SD favorit saja, nah TK SD. Meskipun terjangkau, pelayanan kami di Unistri tetap menggunakan standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Di katanya anggaran atau biaya saya kira sudah diperhitungkan dengan matang. Calon mahasiswa bisa juga mendaftar lewat beasiswa yang ada. Jadi Unistri saya kira beasiswa yang di awal itu bisa beasiswa kuliah. Kami punya target ya sebanyak-banyaknya lah. Kalau tahun ini kita menerima kuliah itu 139. Jatah kita memang hanya 100-an, kita mengusulkan lagi ditambah. Kalau misalnya kita itu mengusulkan 200 boleh, saya akan terima semua. Karena Unistri memandang penting untuk mengentaskan keluarga tidak mampu yang berprestasi untuk studi. Mudah-mudahan barokah. Jarang sekali yang mau menerima banyak, tapi kami kemarin ada 200-an, kita terima 139 karena kuotanya dibatasi. Kemudian biaya beasiswa minat bakat, jadi yang punya kemampuan di bidang olahraga dan seni juga kita berikan beasiswa. Sudah ada slotnya tersendiri. Ini biaya beasiswa masuk. Tapi setelah kuliah nanti ada beasiswa PPA, ada beasiswa dari yayasan, ada beasiswa BI, dan beasiswa di perusahaan yang lain. Itu kalau dia masuk. Tetapi saat masuk calon itu yang disiapkan hanya 2, beasiswa kuliah dan beasiswa minat dan bakat atau BPMKM, bantuan pendidikan BPM keluarga kurang mampu, bantuan pendidikan BPM bantuan dari masyarakat kurang mampu. Itu yang ditentukan. Selama 8 semester gratis, baik uang gedung, SPP, SKS tidak bayar sama sekali. Seperti kuliah, hanya bedanya kalau kuliah itu kan mahasiswa mendapatkan uang saku setiap bulan, saat ini 700.000. Kalau dihitung sebetulnya Unistri juga masih memberikan kontribusi. Biaya kuliah itu Unistri kebayar pemerintah 2.400.000 per semester. Tapi mahasiswa reguler itu bayarnya 2.400.000 plus SKS kali sekian, rata-rata ya 4 juta sekian. Jika Unistri itu per bulan, per semester memberikan kontribusi senilai 2 juta per mahasiswa. Saat ini ada 340 mahasiswa, itu kali 2 juta sudah berapa per semester? Sudah setengah miliar lebih. Ini memang kami mendorong kepada yayasan untuk tetap diberikan, ya apapun kita perlu berkontribusi pada masyarakat. Kemudian target, masih ada satu lagi. Bagi alumni, keluarga alumni ini mendapatkan keringanan. Sudah main di sini. Keringanan bagi anak, istri atau suami itu masuk kuliah sini mendapatkan potongan 750 bagi alumni.
Kalau keluarga wartawan? Kalau keluarga wartawan sementara belum. Usulannya terlambat. Masukkan aja ke itu, ke BPMKM minat bakat atau tim kuliah. Selama persyaratannya masuk, kita kita layani dengan baik. Ya, silakan. Tapi untuk khusus beasiswa, keluarga, media gitu mah belum ada. Yang punya kemampuan minat bakat silahkan di sini, ya, kita berikan fasilitas. Kemudian target tahun ini, target pendaftar ekonomi, target saya 2000, pendaftar 2000, target registrasi 1500 karena ini kondisi pandemi. Tahun kemarin targetnya itu 1700, ya tembus 1400 karena pandemi. Nah, dalam tahun ini kita targetkan 2000 pendaftar, kemudian yang registrasi itu 1500. Saya punya keyakinan itu karena di samping feeling juga kondisi Indonesia kira memungkinkan untuk ke sana. Target 1500 tidak muluk-muluk karena tahun kemarin sudah 1400, itu yang S1. Yang daftar kemarin sekitar 1700, sehingga yang tidak registrasi itu ya rata-rata sekitar 300-an. Tidak registrasi ya karena diterima di negeri, orang tuanya akhirnya tidak mampu membiayai, lebih baik mundur dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Poin-poin ini sebenarnya hanya poin tambahan aja. Yang penting silaturahmi. Kalau ada ketemu gitu ya. Kita ada ketemu, maka ini saya sampaikan. Dan nanti sore kami juga akan dengan Mas Samuel ya di TATP, memang kita awali dengan sosialisasi supaya masyarakat tahu bahwa Unisri sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022.